Halo, selamat datang di channel Aji 10. Kali ini kita akan membahas cerita Uzumaki Saruto episode 229 yang berjudul Pelatihan Berat dari Uzumaki Saruto dan kawan-kawannya. Mari kita bercerita. Pagi yang cerah menyelimuti dataran pelatihan di ujung timur Konohagakure. Angin berdesir membawa butiran pasir halus, pertanda bahwa seorang tamu dari Sunagakure telah tiba untuk bergabung dalam latihan intensif yang dipimpin oleh Kobura, pendekar pedang dari desa samurai. Di antara barisan shinobi muda yang sedang bersiap, terlihat sosok berambut coklat muda dengan sorot mata penuh tekad. Ia adalah Aori, Jinkuriki dari Sukaku, sang biju berekor satu. Meskipun berasal dari Sunagakure, Aori kini menjadi sekutu Konoha dan diterima dengan tangan terbuka. Kehadiran Aori bukan tanpa alasan, ia datang untuk memperkuat diri, menyiapkan kekuatan menghadapi serangan Sanigakure yang semakin tak terduga. Sarada Uchiha, Hokage ke-10, menyetujui pelatihan gabungan ini dan mempercayakan bimbingan kepada Kobura, pendekar dari desa samurai yang kini menjadi pelatih utama dalam ilmu kenjutsu dan pengaliran cakra ke dalam pedang. Kobura berdiri di tengah lapangan pelatihan, memperhatikan keenam shinobi muda di hadapannya, Uzumaki Saruto, pewaris Rinnejogan dan pemegang Nuibari, Uchiha Bayu, pengguna Rinese ringan dan pemilik pedang Kubikiri Bocho, Uchiha Kazuto, dengan Eternal Mangekyo saringan dan pedang Hiremekari, Reiga Yamanaka, pengguna Mokuton dan pemegang Samehada, serta Aori, Jinkuriki Sukaku yang menguasai pasir dan elemen angin. Kobura membuka pelatihan dengan pengajaran dasar tentang pengaliran cakra ke dalam senjata. Ia menjelaskan bahwa tak semua pedang menerima aliran cakra dengan mudah, hanya pedang yang memiliki ikatan khusus dengan pengguna atau memiliki sifat menyerap cakra yang dapat dialiri dengan sempurna, jelasnya sambil menunjukkan pedang samurainya. Kazuto menjadi yang pertama berhasil mengalirkan cakra ke dalam Hiremekari, pedang warisan yang memang sudah menyatu dengan Mangekyo miliknya. Cahaya ungu menyelimuti pedangnya, membentuk aura tajam dan menggetarkan udara di sekitarnya. Saruto mencoba melakukan hal yang sama dengan Nuibari, namun aliran cakranya terlalu kasar, membuat pedang itu bergetar tidak stabil. Reiga, dengan Samehada, bahkan lebih kesulitan. Pedang itu hidup dan memiliki kehendaknya sendiri. Cakra Reiga yang bercampur dengan Mokuton membuat Samehada merespon tidak seimbang. Kobura menyuruhnya berhenti sejenak dan mencoba menenangkan pikirannya. Samehada bukan hanya pedang, dia merasakan emosi. Jangan paksa dia, biarkan dia menerima kamu, ujar Kobura. Sementara itu, Aori berlatih sendiri di sisi barat lapangan, mengendalikan pasir dari dalam kendi yang ia bawa dari Sunagakure. Ia juga mulai memfokuskan cakra futonnya, menggabungkannya dengan aliran pasir untuk menciptakan pusaran angin dan peluru pasir tajam. Kobura memperhatikan dari jauh, lalu mendekatinya. Kau memiliki potensi luar biasa, Aori, kata Kobura, namun kau terlalu bergantung pada insting Sukaku. Cobalah rasakan kekuatanmu sendiri, bukan kekuatan dari monster di dalammu. Aori terdiam, menunduk sebentar. Aku tahu, tapi sulit membedakan mana kekuatanku sendiri dan mana yang berasal dari Sukaku. Jawabnya lirih. Kobura mengangguk, lalu menarik pedangnya. Kalau begitu, kita akan mulai dari sini. Serang aku dengan kombinasi pasir dan futon. Jangan pakai kekuatan Sukaku, perintahnya. Aori membuka matanya lebar, mengangkat tangannya, lalu menghantamkan pasir yang dibalut pusaran angin ke arah Kobura. Tanah bergetar, namun Kobura menebas pusaran itu dengan sekali sabetan, memecahnya tanpa kesulitan. Cepat, tapi belum padat, komentar Kobura. Kita ulangi. Di sisi lain, Saruto masih berjuang keras untuk menyatukan aliran cakra ke Nuibari. Keringat membasahi dahinya. Kenapa ini terasa seperti melawan arus sungai? Gumamnya. Bayu mendekat, mencoba hal yang sama dengan Kubikiri Bocho. Sayangnya, pedang besar itu tidak merespon baik aliran cakranya, malah memancarkan percikan balik seperti menolak. Kazuto melihat mereka dan berkata, kalian tak bisa memperlakukan pedang itu seperti alat. Mereka punya jiwa. Hiramekari sudah jadi bagian dari saringanku, itu sebabnya dia menurut. Saruto mendengus, lalu menutup mata. Ia mencoba pendekatan berbeda. Perlahan, ia mengalirkan cakra bukan dengan tekanan, tapi dengan kelembutan. Sedikit demi sedikit, Nuibari mulai bersinar kebiruan. Bayu yang melihat hal itu terkejut. Kau berhasil, bagaimana kau melakukannya? Tanya Bayu. Saruto membuka matanya dan tersenyum kecil. Aku mengingat wajah ayahku dan ibuku. Ketika aku pikirkan mereka, emosiku menjadi tenang. Kobura yang melihat pencapaian itu tersenyum tipis. Itulah yang kusebut aliran cakra sejati. Cakra bukan hanya tenaga, tapi juga jiwa. Reiga mencoba meniru Saruto, menenangkan pikirannya. Ia menutup mata, dan mencoba menyatu dengan Samehada. Sayangnya, Samehada masih memberontak. Di tempat Aori berlatih, ia mencoba membuat tombak pasir yang diputar oleh angin seperti bor. Ia melemparkan serangan itu ke batu besar dan berhasil menghancurkannya. Kobura mulai tersenyum puas. Itu baru teknikmu sendiri, katanya. Teruslah berlatih tanpa Sukaku, sampai kau bisa membedakan mana milikmu dan mana milik biju. Bayu mencoba kembali menyalurkan cakra ke Kubikiri Bocho. Tapi hasilnya tetap mengecewakan. Pedang itu menolak mentah-mentah, bahkan tampak mengeluarkan suara dengung samar. Kazuto menghampirinya. Bayu, mungkin kau butuh lebih dari sekadar cakra. Pedang itu dulunya milik para pembunuh berdarah dingin. Kau terlalu bersih untuknya. Bayu menghela napas. Maksudmu aku harus menjadi seperti mereka? Kazuto menggeleng. Bukan, tapi kau harus memahami kegelapan yang pernah mengalir di dalam pedang itu. Bukan untuk menirunya, tapi untuk menaklukkannya.
Hari-hari berlalu, latihan mereka semakin berat. Kobura membawa mereka ke hutan, melatih pertempuran nyata dengan kombinasi pedang dan elemen. Saruto kini mulai menguasai aliran cakra Kenuibari, bahkan mulai menciptakan aliran halus berbentuk benang cakra yang tajam. Raiga, meski belum sepenuhnya diterima Samehada, kini bisa menggunakan cakra Mokutonnya untuk menenangkan energi pedangnya. Aori menunjukkan perkembangan luar biasa, ia menciptakan pelindung pasir berbentuk kipas besar dari futon yang bisa menangkis serangan senjata tajam. Kobura memuji teknik itu sebagai pelindung alami yang sangat efektif. Kazuto, di sisi lain, mulai meneliti lebih dalam penggabungan saringan dengan teknik pedang. Ia mulai menciptakan ilusi lewat gerakan pedang, membuat musuh seolah melihat 2 atau 3 bayangan pedang sekaligus. Bayu masih menjadi yang paling lambat berkembang dalam kenjutsu. Namun kekuatannya dalam rinne saringan tetap menjadi andalan tim. Ia mulai mengembangkan gaya bertarung defensif, menggunakan cakra untuk memperkuat kulit pedangnya agar bisa memantulkan serangan. Suatu malam, mereka berkumpul di sekitar api unggun, saling berbagi cerita. Aori membuka diri, menceritakan masa kecilnya yang kesepian bersama Sukaku. Raiga menceritakan pertemuan pertamanya dengan Samehada, dan bagaimana pedang itu hampir memakan nyawanya. Saruto melihat mereka semua dan berkata, kita semua datang dari latar belakang berbeda, tapi di sini kita sama. Kita shinobi yang mencoba melindungi yang kita cintai. Kazuto mengangguk, kita mungkin tak bisa menghindari perang, tapi kita bisa memilih untuk tidak jadi monster. Pagi berikutnya, pelatihan berlanjut. Kali ini, Kobura menantang mereka untuk bertarung 1 lawan 1. Tanpa menggunakan jutsu besar, hanya kenjutsu dan pengaliran cakra. Aori awalnya menolak, namun Kobura berkata, kau harus belajar bertarung tanpa Sukaku, dan tanpa pasirmu. Aori maju, menggunakan cakra futon untuk membentuk bilah angin di kedua tangannya. Ia bertarung melawan Raiga yang kini bisa sedikit menyatu dengan Samehada. Pertarungan itu menjadi salah satu duel paling intens, menunjukkan bahwa Aori mulai meninggalkan ketergantungannya terhadap Sukaku. Kobura akhirnya berdiri di depan mereka semua. Kalian belum sempurna, tapi kalian adalah generasi baru shinobi yang menggabungkan kehormatan, kekuatan, dan kendali diri. Aku bangga. Hari itu menjadi penanda bahwa Aori, Saruto, Bayu, Raiga, dan Kazuto telah melampaui batas mereka masing-masing. Mereka bukan lagi hanya pewaris kekuatan besar, tapi juga pemilik kendali atas kekuatan itu. Dan saat matahari terbenam, mereka tahu bahwa peperangan belum usai, tapi ketika saatnya tiba, mereka akan siap. Langit mendung masih menyelimuti Takigakure, desa yang baru saja mengalami kehancuran akibat serangan balik dari Konohagakure. Tsunami dahsyat yang diciptakan oleh Raiga Yamanaka telah menyapu sebagian besar bangunan desa dan merusak sistem pertahanan air yang selama ini menjadi ciri khas Takigakure. Namun, dari puing-puing kehancuran itu, semangat membangun kembali mulai tumbuh. Di antara para shinobi yang bekerja tanpa henti adalah seorang pemuda bernama Kuga. Kuga dikenal sebagai shinobi muda jenius dari Takigakure, meskipun usianya masih sangat muda, pemikirannya jauh melampaui generasinya. Saat desa mereka diserang, Kuga menjadi sosok yang mengambil alih koordinasi evakuasi warga dan pengiriman pasukan penyelamat. Berkat kecermatannya, banyak nyawa berhasil diselamatkan. Namanya segera dikenal luas. Namun saat pemilihan Takikage baru dilakukan, para tetua memilih Gensui, shinobi senior berpengalaman, untuk memimpin desa. Kuga menerima keputusan itu tanpa rasa iri. Ia tahu bahwa menjadi Takikage bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah memberikan kontribusi nyata untuk desa. Gensui, yang mengenal kemampuan strategis Kuga, langsung menunjuknya sebagai kepala divisi strategi dan pengembangan pertahanan desa. Kuga pun mulai bekerja tanpa menunda. Langkah pertama yang ia lakukan adalah merevisi sistem kanal dan jalur air desa. Ia menyadari bahwa salah satu penyebab kehancuran adalah ketergantungan pada pertahanan air yang statis. Kuga mengembangkan sistem baru yang lebih fleksibel, termasuk saluran bawah tanah yang bisa digunakan untuk mengalihkan air atau menjadi jalur gerilya jika terjadi invasi mendadak. Takigakure saat ini bukan lagi desa yang tertutup dan sendirian. Usai perang besar yang melibatkan Konoha dan Sanigakure, Takigakure memilih bergabung dalam aliansi desa shinobi, bukan sebagai desa bawahan, tetapi sebagai mitra sejajar. Dalam aliansi ini, mereka tetap menjaga kedaulatan masing-masing, namun berbagi informasi dan kekuatan militer saat diperlukan. Sanigakure menjadi salah satu mitra utama dalam aliansi tersebut. Meski dahulu sempat memiliki sejarah kelam, Sanigakure kini tengah menjalani transformasi besar di bawah kepemimpinan Raijin Kage. Hubungan antara Takigakure dan Sanigakure terjalin atas dasar kesepahaman dan saling menghormati, bukan dominasi. Bantuan logistik dan tim medis Sanigakure turut membantu pemulihan pasca serangan Konoha. Kuga menyambut hubungan ini dengan hati-hati. Ia tidak sepenuhnya mempercayai motif setiap desa, tapi ia memahami pentingnya kerjasama antar desa shinobi di zaman yang tidak stabil. Ia menggunakan jaringan informan yang dimilikinya untuk terus memantau situasi politik di dalam dan luar aliansi, memastikan bahwa Takigakure tetap berdiri dengan harga diri, bukan ketergantungan. Dalam waktu singkat, Kuga juga membentuk pasukan elit baru bernama Taki no Tate, atau perisai Takigakure. Pasukan ini terdiri dari shinobi muda yang dilatih dalam medan tempur taktis, pengintaian, dan mobilitas tinggi. Mereka dirancang untuk menjadi penjaga garis depan sekaligus penyambung komunikasi cepat antar markas dalam keadaan darurat. Takikage Gensui bangga dengan perkembangan pesat ini. Ia sering menyebut Kuga sebagai bayangan Takikage, bukan karena kekuasaan, tetapi karena peran vitalnya dalam menjaga desa dari balik layar.
Gensui kerap meminta pendapat Kuga dalam menentukan arah politik Takigakure dalam pertemuan aliansi. Saat pertemuan tahunan aliansi shinobi digelar di desa Kusagakure, Kuga turut hadir bersama Takikage Gensui sebagai penasihat militer. Di sana, ia bertukar pikiran dengan para ahli strategi dari Kirigakure, Iwagakure, dan bahkan Konohagakure. Diskusi yang hangat itu mengubah cara pandangnya, bahwa perdamaian bukan hanya soal kesepakatan politik, tetapi juga kepercayaan di medan pertempuran. Meski hubungan dengan Konoha masih renggang, Kuga tetap menunjukkan sikap terbuka. Ia bahkan menerima delegasi Konohagakure yang dipimpin oleh Noraya Nara. Dalam pertemuan tertutup, Kuga dan Noraya berdiskusi panjang tentang peristiwa lalu dan kemungkinan masa depan aliansi yang lebih erat. Di sanalah, Kuga mulai melihat bahwa dendam bisa merusak lebih dari sekadar bangunan. Sekembalinya ke desa, Kuga melanjutkan proyek rekonstruksi desa. Ia membangun ruang taktis bawah tanah yang terhubung langsung ke pos-pos pengamatan. Tempat ini juga berfungsi sebagai pusat komando saat situasi darurat. Gensui mengizinkan Kuga menggunakan fasilitas ini sepenuhnya dan bahkan mengangkatnya sebagai kepala pertahanan strategis resmi. Takigakure perlahan mulai pulih, pasar-pasar kembali beroperasi, anak-anak mulai berlatih di Akademi Shinobi, dan kehidupan kembali berdenyut. Kuga menghabiskan waktunya di antara rapat strategi, sesi pelatihan, dan analisis ancaman eksternal. Meskipun wajahnya jarang terlihat dalam pertemuan publik, namanya selalu disebut dalam setiap laporan kemajuan desa. Gensui suatu hari memanggil Kuga ke ruangannya. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa memimpin, katanya tenang. Tapi aku tahu satu hal, jika suatu saat aku harus lengser, Takigakure tak perlu khawatir, kau akan siap. Kuga hanya tersenyum kecil, tidak menjawab. Namun dalam hatinya ia tahu, hari itu mungkin memang akan datang. Hubungan antara Takigakure dan Sanigakure pun tetap dijaga dengan saling kunjung dan pengiriman pasukan gabungan untuk misi luar. Dalam beberapa operasi bersama, pasukan Takino Tate sering beroperasi berdampingan dengan Shinobi Sanigakure, menciptakan ikatan antar prajurit yang semakin solid. Namun Kuga tetap waspada, ia tahu bahwa dunia shinobi penuh perubahan, dan aliansi bisa bergeser dengan cepat. Maka dari itu, ia melatih generasi muda dengan pemahaman bahwa kekuatan harus dipadukan dengan kebijaksanaan. Aliansi itu penting, katanya kepada para kadet, tapi kemandirian lebih penting. Di malam hari, Kuga sering naik ke menara pengawas tertinggi di desanya, memandang air terjun yang mengalir dari gunung. Di sanalah ia merenung, tentang masa lalu yang keras, tentang masa depan yang belum pasti, dan tentang peran yang harus ia emban, bukan karena gelar, tetapi karena tanggung jawab. Takigakure mungkin bukan desa terbesar, namun di balik derasnya air dan sunyinya hutan, tersimpan kekuatan yang tumbuh dalam diam. Dan di tengah semua itu, berdirilah Kuga, bukan hanya sebagai jenius strategi, tetapi sebagai harapan masa depan desa yang tak akan pernah tunduk, namun selalu terbuka untuk perdamaian.